Saya langsung mulai saja. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan access point, di mana fungsi dari access point itu sendiri itu merupakan atau bisa dijadikan sebagai penyebar sinyal internet ya kepada perangkat yang terhubung melalui gelombang radio. Kemudian bisa juga sebagai penghubung antar jaringan, yaitu jaringan lokal yang memakai kabel dengan jaringan kabel seperti Wi-Fi, wireless, Bluetooth, dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Langkah yang pertama yang nanti kita lakukan, yaitu memasukkan semua device-nya dulu. Nah, di sini saya akan memasukkan beberapa device ya, mulai dari seperti biasa ada router, kemudian ada switch, ada access point, dan ada beberapa end device-nya. Untuk router, saya memakai router PT. Kemudian untuk switch-nya juga menggunakan switch PT. Untuk switch yang 24 juga tidak masalah ya, bebas menggunakan switch. Hanya saja saya mencontohkan dengan menggunakan switch PT. Kemudian untuk access point-nya itu bisa dicari di wireless devices di sini. Artinya di sini perangkat untuk wireless. Diklik saja, kemudian di situ cari AP atau access point PT. Nah, setelah itu kita langsung memasukkan end device-nya. End device yang saya pakai di sini ada PC, kemudian ada laptop, kemudian ada smartphone, dan saya contohkan lagi ada tablet. Nah, kenapa kok di sini tablet dan smartphone itu langsung terhubung ke access point? Karena secara interface di situ smartphone dan tablet itu sudah ada wireless-nya. Jadi dia langsung terhubung. Dan kenapa kok bisa langsung terhubung seperti itu? Karena pada access point kita belum atur untuk SSID-nya atau nama dari access point-nya, dan juga kita belum memasukkan password-nya. Jadi di situ masih default dan masih bebas. Artinya ketika kita mendekati access point dengan sistem SSID masih default dan belum ada password-nya, otomatis smartphone kita itu bisa terkoneksi. Itu seperti itu, bisa tersambung. Jadi langsung tersambung seperti ini. Nah, untuk membuat PC dan laptop juga tersambung ke access point, sebelum kita konfigurasi router ya, routernya juga nanti kita konfigurasi, tapi kita masukkan dulu atau kita setting dulu di PC dan laptopnya, supaya bisa terhubung ke access point dulu. Caranya yang pertama, kita ke PC ya, PC-nya diklik, kemudian di sini masih di physical, kemudian di sini kita zoom out dulu untuk mencari letak di mana port dari LAN-nya ini kan port untuk LAN ya. Ini kita ganti Wi-Fi atau WMP 300N. Pertama, langkah yang dilakukan itu di-off-kan dulu ini. Intinya itu komputernya dimatikan dulu. Caranya ini di-off-kan, diklik. Diklik off, sudah. Tadi kan hijau, sekarang merah. Kalau sudah di-off-kan, kemudian alat yang sebagai port LAN ini kita tarik. Bisa kita masukkan ke modul di sini, bisa kita pindahkan ke sini. Dipindahkan, kemudian untuk peralatan Wi-Fi-nya, wireless-nya, itu kita masukkan. Kalau sudah, kan sudah bertukar. Hanya di sini
komputer tersebut nanti sudah menggunakan Wi-Fi. Kita nyalakan lagi. Kita on-kan, kemudian kita lihat di config-nya. Nah, kalau di config di sini interface-nya sudah berubah menjadi wireless, artinya komputer itu sudah memakai sistem wireless. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah langsung terhubung. Kita close saja dulu. Selanjutnya ke laptop. Laptop diklik, sama caranya seperti tadi. Ini karena di sini terlalu besar gambarnya ya, disompot aja supaya lebih kecil. Nah, ini juga sama. Caranya dimatikan dulu tombolnya. Diklik di sini ya tombolnya, ini on, ini off, mati. Kemudian di sini untuk port LAN-nya kita tukar. Ini di sini sebelah sini. Nah, kita ambil. Sekarang coba saya masukkan ke modul. Ke sini juga bisa ya, tapi ke modul juga bisa. Nah, sudah hilangan di sini masih kosong. Kita pakai WPC 300N. WPC 300N ini sama aja. Supaya kalian tahu. Nah, setelah itu kita on-kan. Sudah, kita lihat. Sudah berubah ke wireless. Artinya dia sudah menggunakan sistem Wi-Fi. Nah, ini kan sudah terhubung semua. Karena tidak menggunakan password, jadi dia langsung terhubung access point. Kalau sudah, kita tinggal setting atau konfigurasi ke router. Ke routernya dulu. Konfigurasi ke router, sebelumnya kita hubungkan dulu menggunakan kabel. Router ke switch dan switch ke access point. Saya gunakan kabel strike. Kalau mau automatically nggak apa-apa, tapi saya coba untuk kabel strike aja. Diklik, kemudian kita masukkan ke router sebagai fast Ethernet 0, kemudian ke switch, fast Ethernet-nya 101. Kemudian dari switch ke access point, fast Ethernet 1, kemudian ke sini ke port 0. Sudah dihubungkan, tinggal kita setting routernya. Setting router di sini nanti seperti yang kemarin kita praktekkan ya. Di sini juga nanti untuk membuat DHCP IP pada masing-masing device. Tapi kita memasukkannya dengan menggunakan perintah di CLI. Caranya bukan yang kemarin. Diklik, kemudian masuk ke CLI di sini ya. Nah, ini nanti yang kalian harus benar-benar teliti dalam memasukkan perintah. Kemudian di sini nanti kita masukkan perintahnya. Would you like to initial configuration dialog? Ketik aja N. Ketik N ya. Kemudian kita masukkan perintahnya di situ. Nah, ini agak lumayan banyak. Pertama, diantar dulu supaya routernya keluar. Kemudian ketikkan EN artinya mengaktifkan router ya, atau enable ya. EN diklik, kemudian konfigurasi terminal atau kemudian setelah itu interface ke FA00. Nah, FA00 tadi ini di sini kan routernya yang menghubungkan ke switch kan pertama terhubungnya ke fast Ethernet 0,0 0 per 0. Jadi kita masukkan di sini 0 per 0. Kemudian di enter lagi, masukkan IP address-nya. IP address di sini nanti digunakan sebagai gateway dan default-nya ya, atau DNS servernya. 192.168. Saya contohkan 2.1.
Kemudian spasi masukkan ke subnet masnya. 255.255.255.0. Sudah? Enter. Kemudian ketikkan NSH. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal setting atau konfigurasi router supaya memberi IP DHCP ya ke masing-masing device. Caranya, ini diantar lagi supaya routernya keluar. Kemudian IP DHCP pool, DHCP pool. Kalau yang kemarin ini untuk menamai ya, menamai jaringannya. Ini saya kasih nama contohnya labcom. DHCP pool, labcom, kemudian di enter lagi, kita masukkan default router atau default router ya 192.168.2.1. Enter lagi, kemudian masukkan jaringannya, networknya sebagai penghubung 192.168.2.0. Subnet masnya dimasukkan. Kalau sudah, kita masukkan DNS servernya. Itu 92.168.2.1. Kalau sudah, tinggal di satu 192.168. Saya ulangi lagi ya ke DNS servernya, tadi masih kurang. DNS server 192.168.2.1. Kemudian setelah itu kita masukkan batasan DHCP-nya atau batasan IP yang diberikan. IP DHCP exclude address 192.168.2.1. DHCP exclude address di sini maksudnya supaya IP 192.168.2.1 itu tidak menjadi IP otomatis atau tidak karena sudah dipakai di situ itu loh. Jadi tidak diberikan ke end device yang lain. Kalau sudah di enter, kemudian klik exit. Kalau sudah tinggal di close. Nah, di sini udah nyala hijau semua. Kita coba hubungkan dulu dari PC ke end device lain. Berhasil apa enggak? Sukses ya. Kemudian dari smartphone ke PC, sukses juga. Ini sudah sukses semua. Kita bisa lihat di sini. Kita klik routernya, kemudian di konfigurasi, kita lihat ya, di fase 0. Nah, di situ sudah ada IP address-nya.
kemudian kita lihat di end device-nya. Di end device-nya kita harusnya sudah ada IP DHCP-nya. Kita lihat IP configuration. Nah, di sini juga sudah muncul. Ternyata dia diberi IP 2.2 untuk PC-nya. Kemudian untuk laptopnya, IP-nya itu 2.3. Dan selanjutnya, karena secara otomatis diberi oleh router. Ini sudah jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya, ini kan tadi masih default untuk akses point-nya. Selanjutnya kita mencoba untuk memberikan password supaya tidak bocor ke yang lain. Dan hanya orang yang memiliki password dan SSID yang bisa masuk ke ibaratnya wireless kita atau hotspot kita. Caranya, itu di access point, itu di setting, diklik, kemudian masuk ke config, access point, kemudian masuk ke config, kemudian kita lihat dia berada di port berapa. Kalau di port 0 ya port 0, di port 1 port 1. Nah, dia berada di port 1. Di sini kan SSID-nya default. Nah, ini nanti yang kita ganti. Misal di sini saya ganti nama dengan nama SSID-nya itu Labcom 1 gitu. Untuk password-nya kalau disable kan udah pakai password. Kalau ngasih password di WP2 PSK, diklik, kemudian di sini kita beri password-nya. Contohnya password-nya itu 123 oke. Bebas ya nanti dikasih password bebas nggak apa-apa. Oke 6. Ya. Kalau sudah, tinggal di close. Maaf, ini maksimum 8. Maksimum password 8. Berarti saya kasih minimum itu 8 karakter ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, oke. Nah, dah. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Ada 8 karakter. Kalau sudah di close. Kemudian di sini kan disconnect semua. Nah, tinggal kita koneksikan. PC wireless bisa lewat PC diklik dulu, kemudian masuk ke PC wireless. Lewat sini juga bisa. Kemudian connect. Di sini di refresh dulu supaya muncul jaringannya. Tadi udah muncul, saya ke refresh lagi. Nah, ini kalian tinggal diklik connect. Masukkan passwordnya. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Kemudian connect. Nah, dan di close. Begitu juga ke device yang lain. Connect, kemudian di refresh, cari jaringannya, muncul, kemudian connect, masukkan password, oke, connect, close, kemudian di smartphone, wireless-nya, SSID-nya kita masukkan dulu. Kalau di smartphone dia harus mengetikkan SSID di situ. Tadi namanya apa? Kita masukkan Labcom 1, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, oke. Nah, sudah, tinggal di close. Kemudian di tablet juga sama seperti itu. Setting di wireless. Kemudian di sini ketikkan Labcom 1. Passwordnya kita masukkan. Oke.
Nah, sudah terhubung. Artinya di sini berarti untuk jaringan lokal yang menggunakan access point sudah ada SSID atau nama jaringannya beserta passwordnya. Kalau ada end device atau device lain yang ingin connect ke access point tersebut, itu harus mempunyai SSID dan password yang sudah di setting tadi. Nah, itu seperti itu. Itu untuk konfigurasi access point.